Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini alhamdulillah atas izin dari Allah kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan setiap apa yang kita niatkan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Bapak sekalian, insyaallah pada pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan materi fikih muamalah kita, dan insyaallah hari ini kita akan bahas materi tentang gharar. Kalau kita kembali materi di awal-awal, ya, di awal-awal pembahasan fikih muamalah ini kita pernah membahas materi terkait dengan ini ya, transaksi dari harta haram. Ya, transaksi dari harta haram. Nah, bisa terlihat ya di dalam slide bahwasanya ada 4 jenis transaksi yang dilarang oleh syariah. Pertama, transaksi riba. Kita sudah bahas tuntas materi tentang riba ini. Kemudian ada lagi yaitu maisir. Ya. Ada nama lainnya qimar, mukhatarah, murahanah, ya. Cuman Al-Quran menyebut dengan istilahnya al-maisir. Dalam bahasa kita biasa disebut dengan istilahnya judi, pertaruhan. Kemudian ada lagi transaksi yang berikutnya yang dilarang oleh syariah, yaitu transaksi doror. Ya, transaksi yang menimbulkan unsur eksploitasi atau salah satu pihak dirugikan akibat transaksi tersebut. Ya, ini nanti macam-macamnya banyak ya yang doror ini. Nah, yang berikutnya adalah ini yang goror nih, ya, transaksi goror. Dan insya Allah hari ini kita akan masuk ke pembahasan goror. Jadi riba sudah, ya. Hari ini kita masuk ke goror. Nanti kita akan masuk ke maisir, judi. Nanti kita akan masuk ke doror dan cabang-cabangnya. Baru setelah itu masuk ke bab tentang kebendaan, ya, dan akad-akad. Ada yang mau dipoto ya? Silakan. Ini landasan syariahnya, silakan Ibu Bapak sekalian perhatikan di dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Ya, yang di sini Allah menyeru kepada kita orang-orang yang beriman, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya, la ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalakum, harta sesama kalian, ya, bainakum bil batil, dengan cara yang batil." Nah, kata para ulama yang disebut dengan transaksi yang batil itu, ya, di sini dikatakan al batil ismun likulli tasarruf, setiap nama yang mencangkup, ya, sebuah nama yang mencangkup setiap transaksi la yubihuhu syar'u, setiap transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah, ya, yang tidak dibolehkan secara syariah. Kariba
ya, seperti riba, wal qimar, ya, tadi sudah dikatakan nama lain dari judi itu qimar, selain maisir namanya qimar. Warishwah, suap, gratifikasi, wal ghasab, ya, mengambil hak orang lain, wasariqah, pencurian, wal khiyanah, berkhianat, wal zulm, dan setiap perbuatan zalim, maksudnya di sini dalam transaksi, ila ghairi zalik min tasarrufatil muharramah. Ya, nah salah satu yang masuk ke dalam bentuk zalim itu ya gharar salah satunya, ya. Jadi landasan syariahnya secara umum ada di dalam surah An-Nisa ayat 29, ya. Lebih bagusnya dihafal ini, ayatnya pendek di sini. Jadi yang masuk kategori batil di sini adalah transaksi yang mengandung unsur gharar, ya. Tadi bedakan Ibu Bapak sekalian, ya. Istilahnya ada gharar, ada doror. Yang akan kita bahas gharar, ya, pada pertemuan hari ini. Baik. Kita mulai saja materinya. Kita akan masuk ke definisi dulu, ya, dari pengertian dulu. Kita lihat definisi gharar secara bahasa. Gharar itu artinya al-khatar, ya, resiko atau bahaya. Ada lagi pendapat yang mengatakan gharar itu bisa berarti al-khida wa jahalah. Ya, kalau al-khatar itu artinya resiko, ya, atau bahaya. Kalau khida artinya penipuan atau jahalah, ketidaktahuan. Jadi sebetulnya secara sederhana, ya, gharar itu setiap transaksi yang mengandung unsur adanya resiko sebetulnya. Tapi maksud di sini bukan berarti resiko bisnis, karena tidak semua resiko itu dilarang. Ya, nanti saya akan jelaskan, ya. Pendapat Ibnu Taimiyah bahwasanya al-khatar, resiko itu ada dua jenis. Ya, ada resiko bisnis, setiap orang berbisnis pasti ada resiko. Ketika kita punya modal, misalnya 10 juta yang kita gunakan untuk membeli misalnya pakaian, ya, yang mana pakaian itu akan kita jual. Nah, sebenarnya di situ juga ada resiko bisnis. Kenapa? Karena dalam tataran implementasinya, ketika kita berdagang, ketika kita berjualan, kan belum tentu, ya, jualan itu pasti untung, ya. Pasti ada resikonya, ya. Bisa jadi resikonya modalnya tidak menghasilkan keuntungan, atau ya modalnya tidak balik, ya, loss capital itu, gitu kan. Nah, itu resiko bisnis yang memang secara syariah itu tidak dilarang, karena itu dia muncul, ya, disebabkan, ya, dalam transaksi-transaksi bisnis itu ada seperti itu. Nah, yang dilarang itu adalah resiko spekulasi, ya, judi. Nah, dalam judi itu ada resiko itu, tapi dia resiko spekulasi karena dia dibuat-buat resikonya, sehingga oleh syariah itu dilarang, ya. Jadi secara bahasa gharar itu artinya al-khatar, resiko, tapi tidak semua resiko dilarang. Garis bawahi, ya. Pendapat lain mengatakan bahwa gharar bisa berarti penipuan, ya, berarti dalam transaksi tersebut ada unsur penipuan atau ada unsur ketidakjelasan, ya. Makanya gharar itu setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian. Baik ketidakjelasan atau ketidakpastian itu bisa timbul dari objeknya, ya, dari objeknya, objek yang ditransaksikannya atau ma'qud alaihnya. Boleh jadi ketidakjelasan itu juga muncul dari segi subjeknya, ya, para pelaku bisnisnya. Nanti kita akan lihat contohnya. Atau ketidakjelasan itu bisa muncul dari aspek sigotnya, ya, lafadz ijab kabulnya. Maka nanti kita akan bahas satu persatu tuh, ya, macam-macam gharar itu. Di sini Wabah Zuhaili mengatakan bahwasanya gharar itu artinya al-khatar wa tagrir, penampilan yang menimbulkan kerusakan harta atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan
Ini masih secara bahasa. Tapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan ad-dunya mata'ul gurur. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dalam Al-Quran kan gitu ya, bahwasanya tidak lain kehidupan di dunia itu adalah kesenangan yang al-gurur, kesenangan yang menipu. Ya, dunia itu kan seperti itu ya. Dia kesenangan yang menipu sebetulnya. Kalau nggak hati-hati ya kita bisa diperbudak oleh duniawi. Maka ada kalimat al-gurur, ya, tipu daya. Jadi di sini secara bahasa juga bisa dikatakan al-khida, penipuan, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Biasanya dalam transaksi gharar itu ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sehingga dia tidak terpenuhi asas konsensualismenya. Ya, ada salah satu pihak yang dirugikan sehingga salah satu pihak merasa tidak rela atau tidak ridho. Ya, yang nantinya ujung-ujungnya dalam gharar ini dia yu'addu ilan niza', ya. Dia dapat mengantarkan kepada sengketa di kemudian hari. Karena ada salah satu pihak yang dirugikan, merasa dirugikan, dia nggak ridho, ujung-ujungnya bakalan sengketa. Itu gharar seperti itu biasanya. Ya, makanya kalau ada orang yang berbisnis, kemudian dalam bisnisnya itu menimbulkan persengketaan di kemudian hari, boleh jadi ketika di awal kontrak perjanjiannya ada unsur gharar yang memang tidak diantisipasi ketika membuat kontrak perjanjian. Ya, boleh jadi seperti itu. Ya, makanya hati-hati ya dalam setiap bertransaksi itu, karena memang jangan menyepelekan hal-hal yang memang menurut kita sepele, padahal itu bisa menimbulkan sengketa. Ya, kalau konflik sih nggak jadi masalah, karena ada beda antara konflik dengan sengketa. Kalau dalam teori penyelesaian sengketa itu, kalau konflik itu ya belum sampai ke ranah hukum biasanya. Ya, dia kekecewaan yang membatin gitu kan, ya, yang tidak diungkapkan secara legal hukum gitu kan. Tapi kalau sengketa itu biasa sudah dia dalam proses penyelesaian hukum, ya. Nah, kita lihat sekarang definisi gharar kata para ulama fikih, ya. Ini secara istilah. Kalau tadi yang ini secara bahasa. Ya, dari secara bahasa juga sudah tergambar, oh, gharar itu setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian, gitu kan? Intinya kan seperti itu, karena adanya resiko, penipuan, ya, kesamaran dan lain sebagainya. Kita lihat di sini definisi dari para ulama fikih, atau biasa kita sebut dengan istilah mazahibul arba'ah, ya, ulama 4 mazhab. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hanbali. Sebetulnya mazhab itu bukan hanya 4, Ibu Bapak sekalian. Ya, kalau kita belajar ilmu muqarranatul mazahib, ilmu studi perbandingan mazhab, itu mazhab itu banyak banget ya, bahkan ribuan. Ya, cuma ya eksistensinya kan tidak bertahan lama. Ya, eksistensinya tidak bertahan lama. Boleh jadi salah satu faktor hilang atau tidak dikenal lagi mazhab tersebut, ya tidak ada pengikutnya, ya. Kayak mazhab Az-Zahiri mungkin masih ada sekarang, ya. Mazhabnya Imam Tobari gitu kan, itu juga sudah tidak ada sekarang, ya. Nah, yang masih eksis yaitu ya 4 ulama ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ya, ini yang masih eksis karena masih banyak pengikutnya di seluruh dunia. Salah satunya ya di Indonesia. Nah, ini di Indonesia itu lebih banyak menganut mazhab Syafi'i, ya. Biasanya mazhab itu disandarkan kepada nama pendiri atau tokoh pendiri mazhab itu sendiri. Kalau Hanafiyah berarti ya Imam Hanafi, ya, atau Abu Hanifah namanya. Kalau Malikiyah ya disandarkan pada Imam Malik bin Anas, ya. Syafi'iyah ya kepada Imam Syafi'i. Hanabilah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, kita lihat satu persatu kata para ulama fikih ini.
Kata Hanafiyah, gharar itu adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidak ada si akibat tersebut. Berarti di sini ada unsur ketidakjelasan. Ya, yang salah satunya tadi ketidakjelasan ini akan memicu ya konflik atau sengketa di kemudian hari bagi para pihak yang melakukan transaksi. Makanya kalau dalam membuat kontrak-kontrak bisnis itu dalam syariah itu ketat, ya. Apalagi ketika bisnis itu sifatnya tidak tunai, ya, yang biasa disebut istilah dain dalam Al-Quran. Idza tadayyantum bid-dain, ya, apabila kalian melakukan transaksi yang dilakukan secara tidak tunai, berarti ada unsur hutang piutangnya di situ, ya, atau apapun yang tidak tunai di situ. Faktubuhu, kata Allah, ya, maka transaksi tersebut wajib untuk dicatatkan, ya, ada catatannya supaya adanya kepastian hukum. Jadi kalau transaksi hutang piutang tidak dicatat, ya khawatir ya seperti itu ya, nanti muncul ya konflik di kemudian hari. Kedua, kata ulama Malikiyah, gharar adalah sesuatu yang ragu antara bebas dari cacat, selamat atau tidak selamat transaksi ini. Ya, itu gharar tuh. Ya. Kata Syafi'iyah, gharar itu ada sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Ini hampir sama dengan definisi Hanafiyah, ya. Tapi lebih ringkas. Kalau kata Hanbali, gharar adalah sesuatu yang ragu antara dua hal. Salah satu dari keduanya tidak jelas. Kalau kata Hanbali, ya, ketidakjelasan dalam berbisnis atau bertransaksi, maka itu adalah transaksi yang gharar. Ya. Ada lagi istilah lain, sebagian ulama menyebut dalam beberapa literatur itu istilahnya jahalah. Ya. Ada yang mengatakan jahalah itu adalah sinonim dari kalimat gharar. Nama lain dari gharar adalah jahalah, kata sebagian ulama. Kita lihat di sini. Jahalah menurut bahasa adalah doddul ilmi, kebalikan dari ketidaktahuan. Al-ilm berarti memiliki pengetahuan. Doddul ilmi, ya, dia tidak memiliki pengetahuan. Ya, sedangkan secara istilah gharar ini adalah aib, ya, kecacatan yang menimpa salah satu syarat sah dalam akad-akad bisnis, ya. Akad muawadhah. Muawadhah itu adalah akad-akad bisnis. Ada 3 ya di dalam literatur fikih akad bisnis itu. Pertama, akad bisnis bernuansa al-buyu, jual beli. Yang kedua, akad bisnis bernuansa sewa atau upah mengupah, yaitu ijarah. Yang ketiga, kerjasama atau syirkah. Nah, itu akad bisnis ada 3 tuh. Jual beli, sewa menyewa atau upah mengupah, jasa. Yang ketiga, kerjasama. Nah, itu akadnya bisnis, namanya akad muawadhah dalam fikih itu. Jadi kecacatan yang menimpa salah satu syarat sahnya dalam akad-akad bisnis, baik berkenaan dengan harga maupun barang yang diperjualbelikan, ya, dan juga waktunya. Nah, di sini jahalah itu juga boleh jadi adanya ketidakjelasan dalam akad-akad bisnis yang berkaitan dengan harganya. Ketika ada harga dalam sebuah transaksi tidak jelas, maka berpotensi menimbulkan unsur gharar. Memang ada jual beli yang harganya belum jelas. Sekarang ada ya. Di YouTube itu saya pernah lihat, bahkan ini kemarin waktu hari saya lupa, hari Jumat itu saya menandatangani penelitian mahasiswa saya itu tentang jual beli kopi seikhlasnya. Jual beli itu akadnya, berarti akad bisnis kan? Jadi saya katakan muawadhah itu ada 3, ada jual beli, ada sewa menyewa atau jasa, dan yang ketiga ada kerja sama. Berarti itu masuk ke akad bisnis dia. Jual beli kopi dengan sistem pembayaran seikhlasnya. Ya, kalau saya pernah lihat di YouTube itu bukan kopi, tapi beli mie ayam seikhlasnya.
Nah, berarti ketika nanti si konsumen, ya, mustahlik atau konsumen itu membayar, berapa harganya? Kan seikhlasnya. Ngerti nggak? Ini ada kopi ini kopi. Ya, saya minum, misalnya saya sebagai konsumen. Kemudian saya kan harus bayar karena akan bisnis kan. Ya, bukan akan sodakoh gitu kan. Nah, saya harus bayar nih. Kemudian di situ ada tertera bayarnya seikhlasnya. Nah, berarti di situ ada ketidakjelasan apa? Harga. Boleh jadi menimbulkan adanya unsur gharar di situ. Tapi nanti kita akan bahas nanti. Atau juga berkenaan dengan objeknya yang belum jelas. Nanti dalam contoh berikutnya akan dijelaskan ya. Sistem jual beli yang objeknya belum jelas. Dalam contoh literatur fikih klasik itu kan banyak sekali ya. Membeli hamba sahaya atau budak yang melarikan diri. Membeli habal-habal itu anak sapi atau anak hewan yang masih ada dalam kandungan ibunya, bukan ibunya apa? Induknya, ibunya, induknya. Membeli hewan binatang yang mana si binatang itu masih dikandung oleh induknya. Objeknya jelas nggak? Belum jelas tuh. Di mana letak ketidakjelasannya? Apakah si binatang yang dikandung itu selamat atau tidak selamat? Hidup atau mati nanti ketika dilahirkan kan? Beratnya juga nggak jelas, ya. Jenis kelaminnya juga belum jelas, jantan atau betina, ya. Selamat atau cacat, hidup atau mati. Sebelum dilahirkan masih dikandung kita beli, saya beli ya, anak yang dikandung oleh si sapi tersebut. Nah itu ada unsur gharar karena belum jelas si objek. Itu dalam fikih-fikih klasik dikatakan seperti itu. Menjual burung yang masih ada di udara, sekalipun burung itu sering nongkrong di atap rumah kita, bukan berarti itu burung yang kita miliki dalam kobet genggaman kita yang bisa kita jual. Ya itu ada unsur gharar di situ. Atau ketidakjelasan jahalah dari sisi waktu. Ya, dan ini dapat menimbulkan konflik kalau tidak dibatasi waktu. Misalnya dalam sewa menyewa dibatasi. Antum nyewa berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Atau jual beli yang tidak tunai, sistemnya salam atau inden. Kemudian tidak dijelaskan waktu pengiriman barangnya. Saya beli misalnya saya beli handphone baru secara inden, bayar dulu barangnya di kemudian hari, tapi tidak dijelaskan kapan pengiriman barang ini. Nah itu kan ada ketidakjelasan dari segi waktu. Kapan barang ini dikirim ya dari pihak supplier ke konsumen, itu harus ada kejelasan ya. Maka kalau tidak ada kejelasan maka akan masuk ke dalam unsur gharar dari segi maddahnya, waktunya gitu kan. Ya. Perbedaan gharar dengan jahalah. Para ulama membedakan antara istilah gharar dengan jahalah. Misalnya Al-Qurafi, ya, itu salah satu ulama dari mazhab Maliki menyatakan gharar adalah sesuatu yang belum bisa diketahui apakah sesuatu itu bisa diperoleh atau tidak. Seperti burung yang ada di udara, ikan yang ada di kolam. Sedangkan jahalah ada sesuatu yang bisa diperoleh tapi tidak jelas, ya, tetapi tidak diketahui jenis, bentuk dan sifatnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Dia bisa memperoleh barang tersebut namun tidak tahu bagaimana kondisi barang tersebut. Sedangkan sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa gharar itu lebih umum daripada jahalah. Dengan kata lain, jahalah merupakan bagian dari gharar. Menurut sebagian ulama, dalam praktiknya membedakan antara gharar dengan jahalah merupakan hal yang sulit, kata para ulama. Karena substansinya adalah ketidakjelasan itu. Mau dia dikatakan jahalah atau gharar, ya sama-sama dia tidak jelas. Hal ini berbeda dengan Al-Qurafi yang berusaha untuk membedakan antara istilah gharar dengan istilah jahalah.
Walaupun beliau sendiri dalam mengklasifikasikan keduanya keduanya kepada 3 macam, berusaha tidak memisahkannya. Maka dengan demikian ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya goror itu, jahalah itu nama lain dari goror. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi ada ulama mengambil sebuah kesimpulan, sama-sama ada unsur ketidakjelasan, maka boleh jadi jahalah itu adalah nama lain dari goror. Ya, ngapain dibeda-bedakan? Sulit untuk bisa membedakannya juga gitu. Ya, makanya ada kan kaidah fikih mengatakan musyahata fil istilah. Tidak usah kita berdebat dalam persoalan-persoalan istilah. Ya, kalau Ramadan kan juga sering berdebat masalah istilah ya kita. Ada tarawih, ada witir, ada tahajud, ada qiyamul lail, apalagi sholat malam, ya, yang secara substansi sebetulnya itu juga. Karena Nabi mah tidak menyebutkan istilah tahajud, ada istilahnya man qama Ramadan, siapa yang dia menghidupkan malam-malam Ramadan, maksudnya dengan ibadah sholat, ya, sholatul lail, ya, dengan sholat malam itu bisa dinamai dengan witir, karena tahajud juga pasti witir, ya, karena sholat malam pasti bilangannya witir. Mau dia namanya taraweh, mau dia namanya tahajud, mau dia namanya sholat witir, sholat malam, ya sebetulnya itu juga. Ya, makanya ada kaidah tidak usah kita memperdebatkan masalah istilah kalau substansinya adalah sama. Kira-kira kan seperti itu. Sama halnya dengan ini ya. Ya, sulit untuk bisa membedakan ini goror, jahalah itu apa gitu. Sama-sama tidak jelas, ya sudahlah. Ya ambil sebuah kesimpulan mungkin gitu kan, kata Ibnu Taimiyah, goror itu lebih umum daripada jahalah. Kira-kira seperti itu. Baik. Goror, ya ini hukumnya gimana nih? Goror hukumnya dilarang dalam syariah. Oleh karena itu transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur gorornya, maka perjanjian itu hukumnya tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, anna Nabiyya SAW naha an bail gharar. Rasulullah SAW melarang setiap transaksi yang mengandung unsur al-gharar. Di sini ada kalimat naha. Naha itu ada kalimat larangan. Ada kaidah usul mengatakan al-aslu fin nahyi litahrim. Pada prinsipnya setiap larangan itu menunjukkan hukum haram. Ya, dalam syariah gitu rumusnya. Ketika menemukan ada kalimat larangan, maka hakikatnya hukumnya adalah haram. Larangan meminum khamar, larangan judi, larangan riba, banyak sekali ya. Nah itu menunjukkan haramnya si perbuatan tersebut gitu. Sama dengan goror, Nabi mengatakan Nabi melarang goror, berarti menunjukkan goror itu adalah transaksi yang diharamkan. Tapi nanti dalam perkembangannya boleh jadi ada pergeseran, ya. Boleh jadi ada pergeseran apa? Tidak setiap goror itu dilarang, karena boleh jadi ada goror-goror yang masih mendapatkan dispensasi, yaitu goror-goror yang sifatnya ringan. Nanti kita akan bahas. Kenapa dalam ekonomi atau dalam bisnis dilarang adanya goror? Unsur suka sama suka dalam proses transaksi tidak dapat tercapai jika ada unsur goror. Jadi kalau ada goror itu asas konsensualisme. Kan tadi dalam Al-Quran surah An-Nisa itu kan rumusnya begini. Lihat, ibu bapak sekalian, lihat rumusnya, lihat. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang kalian suka sama suka. Artinya ada unsur ridho dalam transaksi itu. Ya, harus ada unsur ridho. Ketika masuk di situ goror, maka berpotensi menghilangkan unsur ridho tersebut. Ada unsur kekecewaan nanti di dalamnya. Baru kemarin saja saya beli buku melalui aplikasi online. Karena kan kalau sistem marketplace itu kan dibatasi waktu nih, kita bayar hari ini gitu kan. Nanti
limit waktunya itu kapan si pihak penjual itu bisa mengirimkan barang. Ternyata baru kemarin ini kejadiannya. Kemarin, padahal di situnya ya, di bacaannya, di marketplace tersebut tertera bahwasannya stok lebih dari 10. Ya kalau saya sebagai konsumen kan beranggapan berarti stoknya ada kan? Kalau stok lebih dari 10. Apalagi ya tidak ada bacaan kalau hendak membeli maka hubungi ya atau chat terlebih dahulu, nggak ada di situ. Ya sudahlah, saya okekan saja transaksi gitu kan. Besoknya si pihak penjual itu menchat pribadi gitu kan, komunikasi secara pribadi gitu kan, bahwasannya buku stoknya habis. Ya, buku stoknya habis dan harus mengambil ke penerbit, tapi baru bisa diambil hari Selasa. Berarti di situ saya sebagai pihak konsumen merasa nggak ridho dong. Saya sudah bayar, dia nyatakan ada, ternyata bukunya habis. Nah berarti boleh jadi transaksi di awalnya itu ada unsur gorornya dari pihak si penjualnya. Yeah. Apa gorornya? Menjual barang yang belum dimiliki, dan itu yang dilarang oleh Nabi. Tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Kenapa? Karena goror. Bisa jadi ada atau tidak ada itu barang teh gitu. Kira-kira seperti itu. Contoh sederhana saja. Walaupun sepele, buku nggak seberapa sih harga 100-200 ribu gitu kan, ya. Dan kalau nggak jadi juga, kalau bisa dia membatalkan, ya uangnya tetap kembali ke rekening saldo kita di marketplace. Tapi kan secara pribadi merasa kecewa. Kenapa? Ya saya berharap buku itu ada, saya sudah bayar, ternyata buku itu habis stoknya. Sedangkan dia menyatakan stok lebih dari 10. Nah ini ya salah satu tadi di sini, menghilangkan unsur suka sama suka dalam transaksi. Sedangkan Allah dalam Al-Quran mewanti-wanti kita kalau transaksi itu harus saling ridho satu sama lain. Jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau dikecewakan akibat transaksi ini. Ya. Untuk mencapai unsur suka sama suka, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus mengerti baik segala informasi yang ada dalam proses transaksi. Makanya tadi seharusnya pihak penjual dalam aplikasi marketplace tadi memberikan keterangan terlebih dahulu. Ya, harusnya apabila akan bertransaksi maka konfirmasi terlebih dahulu. Gitu kan, harusnya memberikan ya statement seperti itu. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk dari perlindungan konsumen atau himayatul mustahlik. Di Indonesia itu sudah diatur undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 kalau nggak salah ya, tentang perlindungan konsumen. Di situ ada pasal 6 atau pasal 7 itu menyatakan hak-hak dari si konsumen, yaitu menerima informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan objek transaksi dari pihak pelaku usaha. Dan pasal berikutnya, kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi. Ya, memberikan informasi. Nah, jadi sebetulnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu salah satu ikhtiar negara memberikan perlindungan konsumen kepada rakyatnya, gitu kan, dalam bertransaksi, ya, agar kalau ditinjau dari syariah, agar terhindar dari unsur goror. Ya, kira-kira seperti itu kalau kita lihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dapat menyebabkan satu transaksi menjadi batal. Hal ini karena salah satu pihak tidak dapat mematuhi kaidah-kaidah yang ada dalam perjanjian bisnis. Kaidah yang tidak dapat terpenuhi tersebut adalah mengenai asas kepastian hukum. Jadi begini, ya, kalau misalnya ada unsur goror dalam transaksi tersebut, dan goror itu adalah goror, termasuk goror yang berat, ya, yang oleh syariah dilarang, menyebabkan perjanjian atau transaksi tersebut batal karena tidak terpenuhi salah satu rukun atau syarat sahnya sebuah perjanjian. Ya, rukun atau salah satu syarat sahnya perjanjian. Mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Hal ini berimplikasi pada ketidaktercapaiannya hak-hak yang seharusnya diperoleh dalam perjanjian. Ya, jadi sebetulnya
Syariat Islam itu mengedepankan nilai-nilai justice, ya, nilai-nilai keadilan dalam berbisnis. Konsumen dan pelaku usaha memiliki posisi yang sebanding dan seimbang. Yang keduanya harus diberlakukan secara adil agar dia memperoleh hak-haknya. Yaitu seperti itu kira-kira dalam bisnis syariah itu. Ya. Kalau tujuan larangan gharar, untuk apa tujuannya? Larangan gharar memiliki tujuan sebagaimana dijelaskan dalam substansi gharar di atas, bahwa keempat transaksi dalam contoh di atas itu termasuk gharar, ya. Karena objek akadnya tidak pasti dan tidak pasti diterima oleh pembeli, atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual, sehingga tujuan pelaku akad untuk melakukan transaksi menjadi tidak tercapai. Padahal pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai dengan keinginan si pembeli. Begitu juga penjual bertransaksi untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Oleh karena itu, kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat dimungkinkan menimbulkan perselisihan atau permusuhan. Ya, intinya mah kan kalau kita bisnis, apapun bisnis itu, ya, ada keuntungan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak, baik oleh pihak penjual atau pihak pembeli. Ya, ketika keinginan itu tidak tercapai, ada salah satu yang dikecewakan, maka berpotensi melahirkan sengketa. Ya, kalau sudah sengketa ya ribet nantinya. Ya, silaturahim itu sudah nggak nyaman lah, ya, sudah nggak nyaman itu. Yang niat awalnya kita ingin berbisnis, tapi akhirnya menjadi permusuhan. Ya, nah itu nauzubillah. Oleh sebab itu syariah sangat memberikan penegasan bahwasanya transaksi yang mengandung unsur gharar yang dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, bahkan menimbulkan sengketa di kemudian hari, maka itu dilarang oleh syariah. Syariah ingin memberikan kepastian hukum, nilai-nilai keadilan dalam berbisnis, ya, sehingga kedua belah pihak bisa mencapai keinginannya masing-masing. Sesungguhnya setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip konsensualisme antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena ada satu yang tidak paham terkait dengan transaksi tersebut. And now to one party. Inilah maqasid tujuan dilarang gharar, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara para pihak. Jadi gitu sebetulnya tujuannya kalau ditanya, kenapa sih syariah melarang gharar? Ya, ini tujuan akhirnya agar hak-hak para pihak yang melakukan transaksi itu dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tidak ada permusuhan dan sengketa di kemudian hari. Nah, ini ya yang tadi saya sudah katakan, bahwasanya resiko itu ada dua, ada resiko bisnis, yaitu seseorang yang membeli barang dengan maksud menjual kembali dengan tingkat keuntungan tertentu, dan ia bertawakal kepada Allah atas hal tersebut. Ini merupakan resiko yang harus diambil oleh para pebisnis. Bisnis tidak mungkin terjadi tanpa hal tersebut. Karena kan ada kaidah begini ya, al-gunmu bil gurmi gitu kan, profit itu selalu diiringi oleh risiko. Ya, al-kharaj bid-dhaman, ya, profit itu selalu diiringi oleh resiko. Makanya dalam teori ekonomi kan high profit, high risk, low profit, low risk. Semakin besar profit yang diinginkan, maka resiko bisnisnya pun semakin tinggi. Rendahnya profit maka menyebabkan rendahnya juga tingkat resiko. Ya, jadi dalam syariah mah tidak ada orang yang dia berbisnis pasti untung terus, nggak ada. Ya, dalam syariah itu kemungkinan dua, bisa untung, bisa rugi, sudah itu. Ya, jadi kenapa dalam syariah dilarangnya riba? Karena dalam riba itu melanggar kaidah ini. Ya, pihak kreditur dia meminjamkan dananya kepada debitur, ya, mau debitur dia untung atau rugi, pokoknya mah pokok dan bunga harus dibayar. Tapi dalam syariah ketika sarana investasi dengan akad mudharabah, satu pihak sebagai investor, satu pihak sebagai pelaku usaha, saya punya modal 100 juta, saya tanam uang saya 100 juta jadikan modal, ya, antum silakan bisnis pakai modal saya. Ketika ada untung kita sama-sama, ya, sama-sama. Ketika untung, ketika rugi ya sama-sama juga rugi. Saya rugi sebagai investor, dana saya mungkin tidak kembali,
atau dana saya berkurang, ya rugi dari pihak pengelola itu ya apa? Tidak dapat untung. Dia sudah berusaha, capek tenaga, capek pikiran, capek otak, capek segala macam gitu kan, ya nggak dapat, ya sudah. Itu dalam syariah seperti itu, untung sama-sama, yuk rugi juga sama-sama. Ya, itu dalam syariah itu, jangan mau untungnya doang. Makanya kan teorinya itu profit and loss sharing. Bukan hanya profit sharing, tapi profit and loss sharing. Ketika profit, ayo saling berbagi. Ketika rugi juga saling berbagi, gitu kan kira-kira. Nah, jadi resiko bisnis itu adalah resiko yang tidak bisa dihindari. Ya. Oleh sebab itu, resiko bisnis itu resiko yang tidak dilarang secara syariah. Itu natural, itu alami. Kan dalam bisnis itu pasti ada resiko. Ya, kalau tidak mau rugi ya jangan berbisnis. Ya, jangan berbisnis kalau tidak mau rugi gitu kan. Ya. Karena memang dalam berbisnis itu ya pasti makanya istilahnya kolkoh dalam fikih itu fluktuatif, ya kadang di atas kadang di bawah gitu kan, profit itu seperti itulah kira-kira. Yang kedua yaitu resiko maisir atau risiko judi, yang berarti memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Spekulasi ini yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang judi ada resiko nggak? Jelas ada, dia untung atau rugi. Saya tanam, bukan modal ya kalau dalam berjudi, apa istilahnya? Saya ikutlah ya berjudi. Ya. Persoalannya ketika saya bukan tanam modal, apa istilah yang enaknya gitu ya kalau berjudi itu ya. Ini ada yang berpengalaman kan? Ya. Apa ini istilahnya? Pokoknya ada orang yang dia bukan tanam saham juga gitu ya. Pokoknya dia menyerahkan uangnya lah untuk berjudi gitu kan. Persoalannya adalah apakah apa yang dia tanam berhasil atau tidak berhasil. Di situ ada resiko, dan resiko itu dia buat-buat sebetulnya. Karena dia tahu namanya judi itu pertaruhan, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, itu yang dilarang dan termasuk spekulasi dan termasuk memakan harta orang lain secara batil. Jadi ini ya, tidak semua resiko dilarang. Yang dilarang ada resiko yang spekulasi. Tapi kalau resiko berbisnis itu yang natural dan syariah tidak melarang. Ini perbedaan resiko dan goror. Dari aspek syariahnya, kalau resiko diperbolehkan dalam Islam ya, sesuai kaidah tadi. Profit itu selalu diiringi oleh resiko. Ya. Ayat Al-Quran dan hadis menerangkan bahwa goror itu dilarang. Karakteristiknya berbeda berada dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Tadi kan gini, ketika saya tanam modal 100 juta, Bapak pengusaha, ya, tapi butuh modal. Saya tanam modal saya, istilahnya saham kan kalau hari ini. Ya, saya kontribusi saham lah, misalnya modal gitu kan. Itu berada dalam kategori aktivitas ekonomi produktif. Kenapa? Karena ketika saya tanam modal saya, Bapak berbisnis dengan modal saya. Kalau goror itu penuh dengan ketidakpastian dan memang dia sengaja dibuat atau diciptakan. Ya. Akibatnya, kalau resiko itu mendorong jiwa wirausaha dan produktivitas. Kalau goror itu menyebabkan eksploitasi dan hasilan itu kan. Jadi kalau resiko itu yang mendorong jiwa untuk produktivitas supaya ini kita nggak rugi, gimana caranya? Seorang pengusaha itu dia akan terdorong imajinasi bisnisnya gitu kan. Contoh umum resiko dalam bisnis investasi. Ini tidak adanya spesifikasi barang dan harga dalam kontrak. Kira-kira seperti ini perbedaannya. Nah ini masuk ke dalam bentuk-bentuk goror. Istilahnya silahkan dihafal saja. Karena nanti dalam bab-bab berikutnya, ini istilah-istilah ini sering muncul. Ada ma'dum, ada majhul, ada ghairu imkanu taslim. Ya, ini dalam bahasa Arabnya ghairu imkanu taslim. Ma'dum itu apa? Ma'dum itu tidak ada artinya. Jual beli barang yang barangnya belum ada. Yang kedua, majhul. Barangnya ada tapi tidak jelas.
Boleh jadi tidak jelas dari segi apa? Kualitas atau kuantitasnya. Kalau goir imkanu taslim, barang jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Kemungkinan tidak bisa diserah terimakan. Ya kayak tadi lah di dalam hadis itu kan Nabi melarang jual beli burung yang masih ada di udara. Bisa nggak diserah terimakannya? Kumaha caranya gitu kan? Menjual hamba sahaya yang melarikan diri. Al-abaq itu kan dalam hadis itu, saya punya hamba sahaya. Bisa di zaman dulu kan orang-orang punya hamba sahaya kalau orang-orang kaya. Itu hamba sahaya boleh diperjualbelikan. Kalau saya jual hamba sahaya saya, sedangkan hamba sahaya saya melarikan diri, nggak tahu kemana, ya, walaupun statusnya itu punya saya, maka di situ berpotensi ada unsur gharar karena tidak bisa diserah terimakan hamba sahaya tersebut. Oke. Kita lihat satu-satu ya. Ini makdum ini. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada maupun belum ada. Itu makdum itu. Menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya. Kayak tadi contohnya ya. Boleh enggak sih kalau jual beli anak yang masih di dalam kandungan hewan ya, anak hewan yang masih ada di dalam kandungan, itu nggak boleh karena ada unsur gharar. Tapi persoalannya kalau menjual hewan yang sedang bunting boleh nggak? Boleh, karena jelas dia sedang bunting. Tapi kalau tadi bukan hewan yang sedang buntingnya, tapi yang masih dikandung dalam janinan itu, berbeda itu hukumnya ya. Yang satu mah sudah jelas ada hewan buntingnya, cuma nggak tahu siapa yang membuntingi gitu kan ya. Nah ini persoalan. Ini juga ada contoh dalam hadis itu, menjual ikan yang masih ada di dalam laut atau burung yang masih ada dalam udara. Ini contoh-contoh klasik yang sekarang mungkin sudah tidak ada gitu kan. Ya, jual beli hewan yang masih ada di udara ngapain gitu kan. Tukang burung banyak itu. Yang berikutnya, nah ini yang tidak jelas spesifikasinya. Barangnya boleh jadi ada, tetapi belum jelas spesifikasi baik itu kualitas atau kuantitas atau waktu penyerahan barangnya. Biasanya ini terjadi dalam sistem jual beli yang sifatnya inden atau tidak langsung kita cash and carry, ya. Saya kasih contohnya yang online tuh kan. Nah, yang online itu ya memungkinkan barangnya ada. Misalnya begini, tadi saya beli buku, boleh jadi bukunya ada, tapi boleh jadi bukunya itu tidak ori tapi KW. Berarti situ ada unsur ketidakjelasan kan? Nah, makanya ketidakjelasan ini yang harus dihindari. Ya, yang harus dihindari. Dengan cara apa? Dari pihak penjual harus menjelaskan bahwasanya buku yang ada di dalam gambar itu adalah buku yang orisinil. Dia memberikan jaminan 100% original. Apabila barang tidak sesuai dengan yang aslinya, maka dapat komplain. Misalnya seperti itu. Itu menghindari unsur gharar. Dari pihak pembeli ya juga diberikan fasilitas untuk bertanya terlebih dahulu. Jadi harus ada fasilitas untuk bisa bertanya terlebih dahulu. Ini bukunya ori atau tidak? Gitu kan? Ada cacat atau tidak? Masih segel atau tidak bukunya? Biasanya seperti itu. Ya, itu majhul itu boleh jadi ada barangnya tapi spesifikasinya belum jelas. Ya, itu harus minimalkan. Atau ini tidak dapat diserah terimakan. Ya, barang-barang yang tidak dapat diserah terimakan itu dia termasuk gharar itu. Ini dilewat. Ini banyak sekali ya di sini. Nanti bisa dibaca saja karena ini contoh-contoh klasik ya, seperti bai'il hassoh, jual beli lempar batu. Ya, mana saja benda yang terkena lemparan batu ini maka dia wajib membelinya. Gharar itu. Ya, kira-kira seperti itulah. Mula masa kain mana saja yang tersentuh maka dia wajib membeli. Ini zaman-zaman klasik jahiliyah dulu. Makanya Nabi datang memberantas praktek-praktek seperti ini. Ya.
Nah ini penting nih. Gharar itu bisa terjadi dalam 3 aspek. Pertama dari aspek subjek hukumnya, namanya akidain. Subjek hukum itu kalau dalam jual beli ya penjual pembeli. Kalau dalam sewa menyewa, penyewa dan yang menyewakan. Ya kan seperti itu. Sigot itu dari aspek kesepakatan ijab kabulnya. Kalau ma'qud itu dari objeknya. Kita lihat satu-satu dulu ya. Gharar yang terjadi dari subjek hukumnya. Subjek hukum ini ada berapa kemungkinan saya lupa tuh. Subjek hukum tidak mengetahui wujud atau sifat objek akad, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa boleh jadi objek akad tersebut sudah ada pada saat akad, spesifikasinya sudah jelas, kualitas kuantitasnya jelas, tetapi subjek hukum tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mengetahui hal tersebut. Biasanya ini terjadi dalam transaksi-transaksi yang misalnya barang-barangnya second. Saya beli mobil second, harganya 150 juta. Saya awam tentang mesin, Pak. Saya nggak paham tentang mesin. Mobilnya ada nggak? Ada, oke. Harganya tahu berapa tadi sepakatnya 150 juta. Spesifikasinya sudah jelas, ya. Ini warna ini, gitu kan, tipe ini, gitu kan, tahun sekian, gitu kan. Kilometernya sekian, pokoknya jelas lah. Tapi saya tidak punya pengetahuan tentang mesin. Nah ini berpotensi ada unsur gharar, ya. Karena kan kalau mobil itu ya hanya dilihat secara fisik ya sulit juga gitu. Kecuali ya mobil yang baru dari dealer, dari misalnya supplier ya itu aman. Tapi kalau saya beli mobil atau motor yang second, sedangkan saya nggak tahu, saya tidak punya pengetahuan tentang mesin, maka itu menimbulkan potensi gharar di dalamnya. Ini bisa dihindari nggak? Dengan cara apa? Ajak teman yang paham tentang mesin, cek mesinnya aman nggak? Oh aman. Sepakat nggak harganya sekian? Sepakat. Beres. Ghararnya terhindari itu, ya. Nah itu gharar yang terjadi dari subjek hukumnya. Yang kedua, subjek hukum mengetahui bahwa objek akad sudah ada pada saat akad dilakukan, terapi tidak pasti. Nah, dia tidak punya kepastian tentang kualitas dan kuantitasnya. Subjek hukum mengetahui objek akad pada saat akad karena telah wujud, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan kualitas bagian utamanya. Ya, misalnya jual beli mobil bekas tadi sudah dikatakan. Gharar berarti manipulasi sebagai terjemah dari kata al-khotor yang menunjukkan bahwa gharar terjadi karena penipuan yang dilakukan oleh pebisnis dengan hanya menjelaskan aspek-aspek kelebihan keistimewaan objek akad yang disertai dengan penyembunyian kelemahan atau kecacatan. Boleh jadi ketika objek dalam transaksi itu ada unsur kecacatan dalam barang, maka sebetulnya juga itu berpotensi ada unsur gharar. Ya. Ibu beli kerudung, ternyata kerudungnya ada yang cacat, itu kan sedangkan si penjual tidak menjelaskan. Boleh jadi tidak menjelaskan itu karena sengaja menutupi aib, atau memang karena dia tidak tahu, karena dia langsung ambil dari supplier kemudian dijual, nggak tahu itu ada cacat atau tidak karena itu belum dicek. Maka hindari. Seperti apa? Ya dicek dulu tuh, ya dicek. Makanya kalau beli baju ke mall kan dicek gitu ya. Ya, ibu bapak beli baju ke mall gitu kan, ya dicek gitu, ya dicek dulu, dilihat, kadang-kadang dipakai dulu gitu kan, dipakai dulu, dicoba dulu gitu ya. Gharar dari segi sigotnya nih banyak sekali. Nanti ini akan masuk ke dalam bab berikutnya. Saya nggak bahkan bahas satu persatu karena terlalu panjang. Seperti bai'atun fi bai'ah, bai'ataini fi bai'ah, atau safqataini fi safqatin wahidah. Ya, dua jual beli dalam satu jual beli. Ada sebagian ulama mengatakan ada dua harga dalam satu transaksi. Kalau Anda beli handphone ini tunai 1 juta, kalau cicil 1.500.000. Itu ada dua harga dalam satu transaksi. Sebetulnya di sini tidak jadi masalah. Yang jadi masalah apa? Ketika kedua belah pihak belum ada kesepakatan mau yang cash atau yang cicil, mereka berpisah ya sebelum adanya kesepakatan. Maka di situ ada unsur gharar. Tapi kalau sebelum berpisah sepakat, berapa tadi cash? 1 juta. Kalau cicil ini berapa? 1,5 juta. Saya ambil cicil aja deh.
Spesifikasi juga, berapa lama tenor waktu cicilannya? Setahun. Sebulannya berapa? 120.000 ya. Sepakat? Sepakat. Tanggal berapa dibayarnya? Setiap tanggal 1 awal bulannya. Di situ sepakat, berpisah, maka unsur gharornya hilang. Tapi apabila para pihak di situ tidak ada kesepakatan, berpisah, tapi transaksi terjadi, maka ada unsur gharor yang disebut dengan bai'ataini fi bai'ah. 2 transaksi dalam satu transaksi, yang orang-orang awam, mohon maaf, sering mengartikan ini multi akad haram, bla 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 bla. Tidak ada hubungannya dengan multi akad sebetulnya. Ya, ini hubungannya dengan salah satunya kata Ibnu Qayyim ada unsur gharor di dalamnya. Panjar, urbun. Urbun itu DP. Nanti kita akan bahas ini panjang ya. Ini saya lewat saja. Ada lagi jual beli bersyarat, mu'alaq. Saya akan jual rumah saya apabila disangkut pautkan dengan sesuatu yang di kemudian hari, forward, sifatnya kemudian hari, gitu kan. Saya akan jual rumah saya, mobil saya apabila si fulan datang dari tempatnya. Bisa dalam fikih-fikih klasik kan seperti itu contohnya. Atau dihubungkan dengan saya mau jual rumah saya kepada bapak dengan syarat bapak nikahkan anak bapak dengan saya. Ada hubungannya naon? Ya. Ini ya, yang tadi sudah dikatakan jual beli yang ada unsur gharor dalam objeknya. Ada 4 jenis. Objeknya, objek akad tidak wujud, baik secara nyata maupun secara hukum. Pada saat akad dilakukan, misalnya Rasulullah melarang jual beli ma'dum. Ya, objeknya nggak ada itu, gitu kan? Objek akad sudah wujud, baik nyata maupun secara hukum. Pada saat dilakukan akad, tapi tidak jelas atau tidak pasti. Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum pada saat akad dilakukan, tapi tidak jelas kesempurnaannya. Seperti jual beli buah yang belum layak panen. Objek jual beli sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum pada saat akad dilakukan, tetapi tidak dapat diserah terimakan. Misalnya jual beli burung di udara, ya, dan lain sebagainya. Nah ini ibu bapak sekalian, rumus dikatakan gharor itu 4. Ini yang paling penting materi hari ini. Yang tadi juga penting sebetulnya, tapi ini rumusnya. Jadi standarisasi dikatakan gharor itu apa? Pertama, kata para ulama, gharor itu hanya terjadi dalam transaksi bisnis. Artinya apa? Dalam transaksi yang non-bisnis atau non-profit tidak ada unsur gharor. Kalau ini saya jual handphone ini kepada bapak, ya, berarti ini akadnya adalah akad bisnis. Tapi kalau saya hibahkan pak handphone ini kepada bapak, itu kan bukan bisnis, tapi tabaruat, akad-akad non-bisnis atau akad-akad sosial. Beda ya, pak saya jual ini kepada bapak, akadnya apa? Bisnis. Pas saya hibahkan, oke, saya jual 1 juta, oke, ternyata handphonenya rusak, ngehang, rugi nggak pak? Rugi, oke, ada unsur gharor di situ tuh, karena tidak jelas tentang kualitas si barang tersebut. Tapi kalau saya bilang, pak saya hibahkannya handphone saya, ternyata ngehang, bapak rugi nggak? Tidak, apa yang dirugikan? Ini kan akadnya akad non komersil, ya. Artinya tidak dirugikan. Maka gharor tidak terjadi dalam akad-akad non bisnis. Tapi gharor itu hanya terjadi dalam akad-akad bisnis. Kayak sewa menyewa, jual beli, kerjasama. Ya, banyak kan kerjasama yang mengandung unsur gharor. Kayak yang yaitu koperasi gitu kan, syariah, bilang ini modal, ya, misalnya koperasi pembiayaan, saya berikan modal kata koperasi kepada anggota koperasinya, berapa modalnya? 5 juta, pakai akadnya mudharabah, berarti harus usaha, berarti si anggota koperasi harus punya usaha. Usahanya apa? Nggak jelas di situ dalam kontrak, nggak jelas usahanya apa, bisa ada unsur gharor. Gimana kalau uangnya itu nggak pakai usaha? Bayar listrik lah, bayar SPP anak lah, untuk nikah lagi, gitu kan?
Bisa berpotensi seperti itu. Maka dalam akad kerjasama harus jelas dulu. Ini kata koperasi, saya berikan modal sebesar 5 juta. Usaha Bapak bilang apa? Saya dagang sate Pak. Gitu kan. Oke, nanti bagi hasilnya berapa? Ya udahlah 70-30. Tenornya berapa lama? 1 tahun ya. Jelas. Di situ tidak ada unsur gharar. Ya, tapi kan sekarang itu banyak koperasi-koperasi yang seperti itu. Nih, modal, sok silahkan ke anggotanya. Pakai untuk usaha. Tapi dia tidak memberikan kepastian hukum. Usahanya apa? Sedangkan ini akadnya kerjasama, bukan akan minjemin uang. Kalau kerjasama harus ada bisnis atau jenis usaha yang sudah digeluti. Makanya kan resikonya besar ketika memberikan pembiayaan dari pihak lembaga keuangan, baik itu koperasi, bank atau apapun, kepada nasabah yang memang belum punya usaha. Ya, beda dengan nasabah yang sudah punya usaha. Tapi secara hukumnya boleh-boleh saja. Tapi ada resiko-resiko tersendiri. Nah ini nanti orang-orang manajemen resiko yang bisa menilai. Ini rumus yang pertama. Gharar itu tidak terjadi dalam transaksi sosial. Kedua, termasuk gharar berat. Menunjukkan ada gharar ringan, Pak. Jadi tidak semua gharar itu gharar yang berat, tapi ada gharar ringan. Gharar terjadi pada objek akad, bukan pada ikutannya. Tidak ada kebutuhan, artinya tidak dalam kondisi mendesak. Oke. Sudah ya, tadi sudah. Ini. Nah ini, gharar itu ada 3 tingkatan ya. Nanti kita bahas. Ini kita loncat dulu yang ketiga, Pak. Gharar terjadi pada objek akad. Misalnya, seseorang menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika menjadi objek akad adalah buah-buahan, maka transaksi ini tidak sah karena ada unsur ghararnya. Karena kemungkinan pohon itu tidak berbuah. Tapi kalau kita beli bukan buahnya, pohonnya, boleh nggak? Boleh. Gitu kan? Dalam syariah itu kan, dalam hadis itu ada dilarang kita membeli kalau tidak salah itu bulu-bulu hewan gitu kan, nggak jelas gitu. Tapi kalau kita beli hewannya boleh, kayak seperti itu ya. Nah ini nih contohnya nih, melarang membeli janin hewan yang masih ada dalam rahimnya. Tapi kalau beli hewannya boleh. Jadi bukan pada objeknya gitu, ya kira-kira seperti itu. Nah, umat Islam dilarang membeli bulu hewan yang masih menempel di tubuh si binatang, karena nggak jelas kuantitasnya. Tapi kalau beli binatangnya, boleh. Kira-kira seperti itu kaidahnya. Nah, ini yang terakhir, tidak ada kebutuhan syar'i. Artinya apa? Kalau dalam kondisi darurat nih, atau ada hajah kebutuhan orang untuk melakukan transaksi, tapi ada unsur gharar, boleh nggak? Boleh. Salah satunya apa? Salam dan istisna. Apa itu salam? Jual beli pesanan, bayar dulu, tapi barang di kemudian hari. Ngerti nggak Pak? Itu inden. Itu namanya salam. Nanti kita akan bahas teori fikihnya. Tapi intinya, secara hukum ini boleh, walaupun ada unsur gharar. Kan belum jelas barangnya. Kita bayar duluan, tapi barangnya kemudian hari. Maka ada syarat-syarat dalam salam. Kualitas, kuantitas, waktu penyerahannya harus jelas dan disepakati. Atau istisna. Istisna itu membuat sesuatu yang belum ada. Misalnya ingin dibuatkan gedung. Gedungnya ada belum? Belum ada, kan harus dibuat. Ada unsur gharar kan? Kita bayar. Tapi ada kebutuhan hajat syar'i kita ke sana. Ya, nah itu namanya ada unsur hajah. Sudah ya, dalam kualitas, dalam kuantitas, dalam harga harus jelas itu kualitasnya. Kuantitasnya harus jelas juga. Harganya harus jelas. Penyerahannya harus jelas kalau inden. Nah ini yang terakhir sebelum kita sesi tanya jawab. Gharar itu ada 3, ada yang berat, ada yang pertengahan, ada yang ringan. Walaupun sulit ya untuk bisa membedakan antara ini berat atau pertengahan. Kalau yang ringan gampang, gitu kan? Apa gharar yang ringan itu? Yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan sengketa di kemudian hari, dan keberadaannya itu dimaafkan secara syariah. Karena dan hukumnya tidak merusak akad, artinya akadnya sah. Para ulama membolehkan gharar seperti ini, namanya gharar yasir. Contohnya banyak sekali ya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang sebetulnya
hari dalam bulan tersebut bisa berbeda-beda. Ngerti nggak Pak? Kan harusnya jelas nih, nyewa rumah berapa lama, sebulan itu berapa hari? Coba sebutkan sebulan berapa hari? Ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Gimana kalau dia menyewanya 3 bulan? Sedangkan dalam bulan itu bisa berbeda-beda. Maka para ulama membolehkan sekalipun ada unsur gharar di situ. Kan nggak jelas satu bulan itu berapa hari. Tapi karena ini sudah uruf kebiasaan atau urf tujan namanya, kebiasaan para pebisnis yang tidak bisa kita menghindar dari transaksi tersebut. Maka gharar seperti itu adalah gharar yang ringan yang dibolehkan secara syariah. Jadi tidak usah dispesifikasikan, bulan ini saya nyewa ya 30 hari. Gimana kalau hanya 28 hari? Ya sudah, saya sewa 3 bulan. Sekalipun harinya bisa berbeda, maka gharar itu gharar yang dimaafkan, kata para ulama. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang masuk ke WC umum, bayarnya berapa sih? 2.000 ya? Pertanyaan saya, kadar air yang dapat digunakan oleh orang yang masuk ke situ, yang bayar 2.000 tuh kadar airnya segimana Pak? Kalau orang yang, mohon maaf, hanya BAK, buang air kecil, itu kadar airnya sedikit kan? Menggunakannya. Tapi kalau dia BAB, itu kan kadar airnya banyak. Bahkan ada orang yang ke WC umum, nggak BAB, nggak BAK, dia ikut hanya ngerokok doang. Artinya di situ ada ketidakjelasan. Saya masuk ke situ, bayar 2.000, kadar air yang boleh saya gunakan berbeda. Maka itu gharar yang ringan yang dibolehkan, kata para ulama. Ya kan? Kalau masuk gitu kan, kita ke pom bensin, ada musola di situ kan, ya bayar 2.000 gitu. Oke, contoh yang ketiga. Kalau ada orang yang makan di warteg, ya, si A makan di warteg, ya, sama, ada ayam, ada telur, ada sayur. Si B makan juga di warteg, sama warteg itu, ada apa namanya, ayam, telur, sayur. Tapi nasinya beda. Si A ngambil nasinya sedikit, si B ngambil nasinya banyak. Sedangkan kalau di warteg tetapnya bayar segitu 20.000. Ada unsur gharar nggak di situ? Ada. Tapi sudah kebiasaannya seperti itu. Berbeda kalau kita makannya di kafe. Dan di kafe juga bisa berpotensi ada gharar loh. Kita masuk ke kafe. Di kafe disediakanlah menu makanan, tapi tidak ada harganya. Ya, benar nggak? Beda ya. Kalau ke kafe yang masuk di sana ada list harganya. Steak harganya sekian, ayam harganya sekian, minum harga sekian. Tapi ini ke kafe, tapi di situ ada tidak ada harganya. Gimana caranya? Tanya. Ya, kalau nggak tanya, takutnya kita bayar uangnya kurang. Ya, makan ambil ini, ambil itu, bayar 300.000 gitu kan, bawa uang 100.000, kacau. Ya. Cuci piring bukan. Nah, jadi kalau kita seperti tadi contohnya ke warteg, ya lihat ini kadar nasi saya boleh ambil 20.000 makan ini teh berapa sih? Ngambil kan kalau yang wartegnya ngambil sendiri ya maksud saya, kan ada yang warteg yang dia disediain oleh si pedagangnya gitu. Naik damri yang keempat contohnya, naik damri jauh dekat 3.000. Nggak jelas itu. 3.000 tuh ukurannya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Pokoknya jauh dekat 3.000. Tapi itu sudah menjadi urf tujar, kebiasaan bisnisnya seperti itu. Maka di situ ada unsur gharar. 3.000 itu tidak jelas. Tapi gharar itu adalah gharar ringan yang dimaafkan. Ya, yang suka naik damri kan tahu ya. Jauh dekat 3.000. Contoh yang kelima, apalagi? Ke hotel, nginep di hotel sehari, misalnya harganya sehari 500.000. Sehari itu berapa jam sih? Tapi hitungan hotel itu 22 jam, karena check innya jam 14.00, check outnya jam 12.00. Artinya ada selisih 2 jam. Itu nggak jelas itu, ya.
Kok bisa 2? Karena 2 jam itu waktu dari pihak hotel untuk bersih-bersih dan beres-beres kamar bekas orang lain sebelum kita. Boleh jadi gitu kan. Maka ada selisih seperti itu. Ya itu yang sudah terbiasa ya seperti itu ya dimaklum saja. Contoh berikutnya, tahu all you can eat? Makan sawaragna. Bayar 200.000 sawaragna rek ngambil naon we ge sok we lah gitu. Jadi kadar 200.000 teh saya boleh ngambil berapa banyak, apa saja. Pokoknya apa aja yang di situ. Dengan syarat tidak dibungkus. Nah, kata para ulama itu kadar gorornya ringan karena tidak menimbulkan sengketa. Emang sistemnya seperti itu kan? Ya, ada yang pernah ke all you can eat itu kan? Maka itu tidak dilarang secara hukum. Nah ini yang goror kasir ya. Itu goror rumusnya yang dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari. Ada para pihak yang dirugikan. Ya. Dan implikasi hukumnya akan tersebut menjadi tidak sah secara hukum karena tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad atau perjanjian. Ini yang mutawasit, yang ringan, yang pertengahan. Ini kaidah-kaidahnya ya. Tadi yang sudah saya katakan seperti ini kaidah-kaidahnya Pak. Nanti bisa dibaca saja kaidah-kaidah yang berkaitan dengan goror. Ya juzu minal goror yasir. Ya, domanan wa taba'an ma la yajuzu fi ghairihi. Al haja asyadidah. Ya, yandafi'u biha yasir al-gharar. Banyak. Nah ini contoh-contohnya Pak yang hari ini. Satu saja ya, samplingnya asuransi. Di mana letak goror asuransi? Kita beli resiko Pak. Misalnya asuransi kebakaran. Kita beli resiko agar tidak terjadi kebakaran. Setiap bulan bayar premi 500.000 selama jangka waktu misalnya 5 tahun. Kalau rumah kita kebakaran, ditanggung oleh pihak asuransi. Tapi kalau tidak, ya kalau tidak kebakaran berarti apa? Hangus kan? Premi kita kan? Nah, di situ gorornya unsur ketidakpastian. Apa ketidakpastiannya? Yaitu kebakaran tadi, ya. Evenement dalam teori asuransi itu namanya evenement, kejadian yang tak pasti. Makanya dalam syariat tidak boleh jual beli resiko karena unsur goror, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini terlalu banyak lah contoh-contohnya kalau saya harus jelaskan satu persatu. Tapi intinya setiap goror yang besar yang menyebabkan sengketa, ya berimplikasi terhadap batalnya sebuah perjanjian, maka itu termasuk goror yang dilarang oleh syariah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja Ibu Bapak karena sudah melebihi 20 menit. Saya cukupkan sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.